Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Denny Sidarta. Kali ini kita akan membahas topik yang menarik guys, yaitu bagaimana cara kita membagi dividen ya, beserta keuntungan dan kerugiannya. Karena kalau untungnya mau, kerugiannya belum tentu. Nah, cara membagi keuntungan dan kerugiannya setelah video satu ini. Oke guys, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari satu akun ya, Kak Wisnu Bekti ya. Beliau menanyakan ya, Kak Wisnu menanyakan di video saya yang lain terkait dengan cara menghitung pembagian keuntungan bagi bisnis. Kebetulan waktu saya ngomong soal keuntungan saja ya di video saya yang lain, tapi kali ini Kak Wisnu membahas soal kerugiannya. Jadi saya akan membahas dengan lebih detail ya, supaya teman-teman juga lebih gampang menangkapnya ya. Nah, dari penjelasan video Anda bila ada kerugian bagaimana? Langsung tanya, kerugiannya bagaimana ya? Apakah dibagi kerugian antara investor dan CEO atau hanya CEO yang menanggung dan mengembalikan modal investor penuh? Ya, ini pertanyaan cukup bagus ya. Lalu sambungan lagi, misal ada perjanjian mengenai pembagian untung dan rugi di awal, bisakah di-share, dibuatkan video? Contoh perjanjian antara investor dan CEO. Oke, nice ya. Ini untuk usaha skala UMKM. Yes, nice ya. Oke guys, jadi untuk Kak Wisnu Bekti ya, saya akan coba jawab di video ini dan buat teman-teman juga supaya teman-teman juga cukup jelas ya. So gini guys, kalau buat teman-teman yang berusaha ya sebagai startup ya, Anda mendapatkan investor. Saya sempat jelaskan di video saya yang lain bahwa Anda bagi porsinya harus lihat dulu, tidak hanya asal membagi ya, dan sebaiknya jangan langsung membagi 50%. Anda baginya nyicil. Maksudnya gini, Anda kasih sahamnya nyicil. Jangan langsung saya minta 50% saham. Jangan dikasih ya, kalau bisa kecil-kecil. Kalau Anda langsung kasih besar, bukan saya tidak boleh ya guys. Tapi kalau Anda misalnya mendapatkan saham kecil, Anda yang berusaha, ya Anda pasti akan malas untuk berusaha, dan itu tidak baik juga buat Anda plus buat investor ya. Jadi Anda harus tahu cara perhitungannya, valuasi seperti apa. Anda boleh lihat di video saya yang lain terkait bagaimana cara menghitung atau memvaluasi perusahaan Anda ya. Itu yang pertama. Lalu kedua guys, kalau sudah namanya investor, sudah namanya investasi gitu ya, otomatis mereka harusnya sudah tahu terkait dengan bisnis plan yang Anda buat ya. Investor akan melihat dulu bagaimana Anda membuat bisnis plan-nya, bagaimana perhitungan yang Anda sampaikan ke mereka, wajar atau tidak wajar. Nah, itu sudah mereka perhatikan seharusnya, dan Anda sebagai investor pun Anda harus lihat itu. Oke, jangan asal investasi kalau Anda belum pernah melihat bisnis plan-nya. Itu namanya investasi judi ya, maksudnya Anda ngawur aja, itu jangan gitu. Jadi Anda harus lihat dulu benar-benar, oh ternyata investasinya menarik, masuk akal, relevan, cocok dengan pasar gitu ya, Anda baru boleh investasi di sana ya. Nah, kalau sudah Anda menginvestasikan di tempat itu atau investor Anda memberikan dana kepada Anda, berarti selayaknya investor itu percaya kepada Anda. Oke, itu yang harus Anda perhatikan. Nah, kembali kalau pertanyaannya ada, kalau ada kerugian bagaimana? Nah, ini kan yang menarik guys ya. Sebenarnya konsepnya sama ya. Jadi kalau seandainya Anda sebagai pelaksana ya, kalau misalnya contoh ya, Anda punya 100% saham, lalu Anda mendapatkan 70% saham, misal saja nih ya, 30%-nya Anda lempar ke investor sebagai penanam modal ya. Jadi Anda berusaha, Anda mendapatkan 70%, dia 30%-nya. Oke? And then Anda untung ya, untung saya sempat jelaskan, maka bagiannya investor adalah harus 30%, meskipun tidak semua dikasihkan ya. Anda bisa kasih bertahap, cicil, sebagian diputar lagi sebagai modal usaha, dan Anda pun juga melakukan hal yang sama. Jadi untung misalnya 100 juta ya, yang dibagi misalnya 50 juta ya, dibagi 70-30, yang 50 juta lagi diputar lagi sebagai modal usaha, misal saja ya. Nah, bagaimana dengan kerugian? Jawabannya juga sama guys ya. Kalau misal Anda mendapati kerugian di dalam perusahaan Anda ya, dikarenakan kesalahan pengelolaan, mau tidak mau kerugian ini juga harus dibagi sesuai dengan porsi saham semula ya. Jadi investor juga sudah tahu, kalau seharusnya investor juga sudah tahu bahwa kalau seandainya untung bagi juga, rugi juga dibagi juga. Misal Anda punya porsi 70, si investor punya porsi 30, ketika Anda rugi 100 juta, ya Anda yang nanggung 70 jutanya, dan 30 jutanya juga investor yang nanggung, dan itu sudah pasti harus dilakukan ya.
Jadi kalau seandainya Anda mendapatkan kerugian 10 juta, ya mau nggak mau Anda nggak boleh mengurangkan dari kas daripada perusahaan, itu namanya nggak fair. Ya, Anda nggak boleh mengurangkan daripada kas perusahaan karena Anda tidak setor modal. Oke, yang Anda boleh lakukan, Anda pilihannya cuma dua. Satu, Anda berhutang kepada investor, ya, atau Anda mencantumkan di dalam hutang, ya, di dalam laporan keuangan Anda ada namanya kayak Anda hutang ke perusahaan sebagai rugi yang belum Anda bayar. Ya, atau yang kedua guys, Anda coba cari dana di luar, Anda masukkan modal ke dalam perusahaan untuk mengganti kerugian tadi. Ya, itu mestinya ada beberapa teknik ya, tapi kurang lebih saya jelaskan dua aja biar Anda nggak bingung ya. Jadi kembali kalau misalnya Anda mau injek modal lagi 70 jutanya tadi, atau Anda anggap sebagai Anda punya utang kepada perusahaan kerugian yang belum Anda bayar. Ya, jadi itu untuk konsep pembagian kerugiannya ya. Nah, sekarang menyambung pertanyaan yang kedua ya, daripada Kak Wisnu Bekti ya. Nah, ini saya jawab ya. Hanya CEO yang menanggung mengembalikan modal investor penunda ya. Jadi kalau sudah memang Anda sebagai CEO pun, investor harus juga menanggung sebesar bagian daripada investasinya ya. Nah, ini yang penting guys, ada pertanyaan yang berikutnya dari Kak Wisnu Bekti adalah, misal ada perjanjian pembagian untung dan rugi di awal. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan ya. Ketika Anda melakukan perjanjian investasi, ada beberapa macam. Yang pertama, dimasukkan ke dalam sebuah PT ya. Kalau dimasukkan ke dalam sebuah PT, tertera jelas bahwa modalnya berapa ratus juta, pembagian sahamnya 70-30%, maka waktu rugi atau untung sudah pasti jelas jawabannya adalah langsung itu sesuai dengan modal yang ada, sesuai dengan persentase saham yang ada. Jadi tidak perlu dibuatkan akta perjanjian lagi, karena begitu masuk ke PT sudah jelas porsinya masing-masing, maka rugi atau untung juga merupakan bagian masing-masing. Oke, nah permasalahannya kalau misalnya Anda itu perjanjian investasinya bukan merupakan PT ya, atau merupakan CV, karena itu badan usaha ya jelas. Tapi kalau Anda sebagai pribadi, Anda sebagai UMKM pribadi perorangan yang menerima dana, ini yang masalah besar ya. Saya wajibkan Anda harus punya perjanjian jelas, tertulis tanda tangan, dua pihak menerima kopi perjanjiannya dan bermaterai. Kalau perlu dibuatkan bernotaris juga boleh kalau Anda punya modal lebih, tapi kalau enggak ya bertanda tangan bermaterai, itu harusnya cukup kuat secara hukum ya. Anda tuliskan secara jelas bahwa Anda menerima uang sekian akan dikonversikan menjadikan saham sekian persen. Lalu Anda tulis juga bagaimana cara pembagian untuk keuntungannya ya. Setelah berapa lama harus dibagi sekian persen, itu harus Anda tuliskan ya. Terus bagaimana pembagian keuntungannya juga harus dituliskan ya. Itu harus tertulis secara jelas. Tapi di notes guys, bahwa ketika Anda berinvestasi, Anda diinvestasikan oleh investor, ini bukan merupakan hutang ya. Lain cerita kalau memang Anda konsep awalnya adalah berhutang. Kalau berhutang Anda nggak perlu membalikkan sebagai dividen, Anda nggak perlu membalikkan sebagai pembagian keuntungan, tapi Anda cuma meminjam, Anda dibungain ya. Itu yang perlu Anda perhatikan ya. Semoga cukup jelas untuk Kak Wisnu Bekti, semoga dapat dimengerti ya. Kalau Anda merasa cukup baik, Anda boleh like dan share video ini, dan Anda kalau belum mengerti, Anda boleh juga komen di bawah supaya saya menjawabkan di video-video yang lain yang mungkin perlu saya buat ya. Sekali lagi buat teman-teman, selalu sehat, sukses dan bahagia terus buat teman-teman sekalian. Bye bye.